Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga tugas ini bisa saya kerjakan. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi respon motorik dan klasifikasi kawasan psikomotorik. Namun sebelumnya itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Samsul Rijal, NIM 200301501018 dari kelas PJKRC Universitas Negeri Makassar. Klasifikasi respon motorik. Dalam mengkaji keterampilan motorik, salah satunya dapat dilakukan melalui karakteristik setiap gerakan. Berdasarkan kesamaan karakteristik yang ditemukan, maka dilakukan klasifikasi motorik pada pola-pola gerak tertentu. Dengan klasifikasi motorik yang dilakukan, diharapkan para pelatih dan guru olahraga dapat menggunakannya untuk mempermudah menganalisis gerak yang diberikan kepada atlet atau siswanya. Keterampilan motorik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, dan hampir setiap ahli menyusun klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Pada bagian ini akan dikaji klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan kecermatan gerak, awal dan berakhirnya suatu kegiatan, stabilitas lingkungan, gerak objek dan lingkungan, dan keterasingan terhadap suatu keterampilan. 1. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. A. Keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Keterampilan motorik kasar berkaitan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh. Keterampilan ini biasanya melibatkan seluruh otot tubuh, sehingga hampir semua keterampilan olahraga dapat dipertimbangkan sebagai kelompok keterampilan motorik kasar. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, di antara olahraga yang memiliki keterampilan motorik kasar terhadap aktivitas yang bersifat halus seperti waktu penyesuaian diri atau timing untuk ketetapan gerak. Gerak halus tersebut merupakan suatu rangkaian kontinu yang turut mendukung keterampilan gerak kasar. Namun, ciri khusus keterampilan gerak kasar yang berhubungan dengan otot-otot besar tetap mendominasi kegiatan ini. B. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik pelatuk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan, dan sebagainya. Keterampilan gerak halus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Pada gerak ini, aktivitas tubuh lebih terbatas pada ketelitian respon dari berbagai stimulus. Kunci keberhasilan keterampilan motorik halus ini salah satunya ditentukan oleh koordinasi neuromuskuler, terutama untuk gerak-gerak yang berhubungan dengan ketetapan dan sering bertautan dengan koordinasi mata tangan. Keterampilan motorik halus ini ada kalanya murni terjadi berbentuk keterampilan motorik halus seperti main gitar, seperti mengetik, dan sebagainya. Namun tidak jarang juga muncul di sela-sela keterampilan motorik kasar, seperti yang terjadi pada loncat indah, senam irama, dan sebagainya. 2. Klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. A. Keterampilan motorik diskrit. Keterampilan motorik diskrit adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Singer 1980. Sebagai contoh,
Gerakan meloncat dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai dan sebagainya. Ciri lain dari keterampilan diskrit biasanya gerakan dilakukan secara cepat dan sering membutuhkan dukungan kemampuan kognitif. Penentuan batas mulai dan berakhirnya suatu keterampilan itu terutama didasarkan atas struktur keterampilan itu sendiri dan bukan berdasarkan mulai diamatinya keterampilan tersebut. B. Keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan atau diantisipasi, sehingga pada saat tertentu tuntutan respon tidak terlalu berat mengganggu rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Polton 1966 dan Travers 1977. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan penampilan akan menjadi efektif apabila situasi yang diantisipasi dan penyesuaian diri dipersiapkan. Dalam Singer 1980. Contoh keterampilan motorik berangkai adalah gerakan mengguling ke depan beberapa kali, latihan smash tenis meja dengan bantuan alat pelempar dan sebagainya. C. Keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat ditentukan. Contoh keterampilan ini adalah gerakan bermain tenis meja. Dalam bermain tenis meja, pemain bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. 3. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Berdasarkan pelaksanaan gerak dan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu keterampilan tertutup atau closed skill dan keterampilan terbuka open skill. Oxendine 1984. Dengan sadar yang sama, Singer 1980 membagi keterampilan motorik menjadi tiga kelompok, yaitu keterampilan motorik menggunakan irama langkah mandiri atau self-pace dan dimaknai sama dengan keterampilan tertutup. Kedua, keterampilan motorik menggunakan irama langkah terpengaruh faktor lingkungan atau externally paced dan externally paced. A. Keterampilan tertutup. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Dengan demikian, keterampilan tertutup merupakan keterampilan merespon lingkungan yang stabil, sehingga pelaku dapat memprediksi lingkungan dengan baik karena lingkungan tidak berubah-ubah. Beberapa contoh keterampilan motorik tertutup antara lain menembak, memanah, melempar bola, menendang bola diam, dan sebagainya. B. Keterampilan terbuka. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi. Gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku, juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Keterampilan terbuka ada hampir pada semua cabang olahraga permainan. Kunci sukses pelaksanaan keterampilan terbuka tergantung pada kemampuan pelaku untuk beradaptasi terhadap stimulus yang berubah-ubah. Contoh dalam bermain sepak bola. Gerakan-gerakan yang dilakukan seorang pemain selain karena kemauan sendiri juga harus berdasarkan gerakan bola, kawan, dan lawan bermain. Kesemuanya merupakan stimulus yang harus diperhatikan dalam melakukan gerakan. Rangkuman. Berdasarkan kecermatan gerak, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Keterampilan motorik kasar
atau gross motor skills, dan B. keterampilan motorik halus atau fine motor skills. Berdasarkan titik awal dan akhir kegiatan, keterampilan motorik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. keterampilan motorik diskrit, B. keterampilan motorik serial, dan C. keterampilan motorik kontinu. Berdasarkan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu A. keterampilan tertutup atau closed skills, dan B. keterampilan terbuka atau open skills. Klasifikasi kawasan psikomotor. Kata kawasan adalah terjemahan dari kata domain yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur. Kawasan psikomotor yang akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang dikemukakan oleh Harrow 1972 yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi 1. Gerak refleks, 2. Gerak dasar fundamental, 3. Kemampuan perseptual, 4. Kemampuan fisik, 5. Gerak keterampilan, 6. Komunikasi non-diskursif. Klasifikasi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang membentuk gerakan tubuh manusia, yang merupakan suatu urutan mulai dari gerakan yang dibawa sejak lahir sampai dengan gerakan pada tingkat yang paling tinggi yang dapat dilakukan oleh manusia. 1. Gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar, yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak refleks adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan kemampuan yang bersifat bawaan atau tidak perlu dipelajari. Gerak refleks ini bersifat prerequisite terhadap perkembangan kemampuan gerak tubuh yang bertaraf lebih tinggi. Bersifat prerequisite artinya tanpa memiliki kemampuan gerak refleks, maka kemampuan gerak tubuh tidak akan berkembang dengan baik. Sebagai contoh, dimilikinya refleks untuk memelihara ketegakan tubuh atau refleks postural, memberikan kemungkinan berkembangnya kemampuan berjalan, berlari, meloncat, dan sebagainya. 2. Gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerak dasar fundamental mulai dapat dilakukan oleh seseorang, sebagian pada masa bayi dan sebagian pada masa anak-anak. Gerak dasar yang mulai dapat dilakukan pada masa bayi dan masa anak-anak tersebut dapat disempurnakan pada masa-masa sesudahnya melalui proses latihan. Gerak dasar fundamental dapat dibagi menjadi 3 kelompok yang meliputi A. Gerak lokomotor, B. Gerak non-lokomotor, C. Gerak manipulatif. 3. Kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Menggunakan kemampuan perseptual ini, seseorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, seseorang yang sedang bermain bola. Apabila ada bola yang mendekat, maka setelah matanya memandang bola, ia menjadi sadar dan mengerti bahwa ada bola yang datang ke arahnya. Atau seorang pelari yang di telinganya menangkap suara dari pemberi aba-aba star, maka ia menjadi sadar dan mengerti bahwa ia telah diberi aba-aba untuk mulai lari. A. Pembedaan rasa gerak atau kinestetik. Pembedaan kinestetik adalah kemampuan untuk menginterpretasi rasa, posisi, dan gerakan tubuh atau bagian tubuh. Pada saat seseorang membentuk posisi atau menggerakkan tubuh tertentu, ia akan dapat merasakan posisi atau gerakan tubuh yang dilakukan. Dari yang dirasakan itu,
Ia dapat membedakan berbagai macam posisi gerak tubuh. Indra kinestetik berada pada otot, sendi, dan tendon. Kemampuan pembedaan kinestetik ini sangat berguna dalam mempelajari pola-pola gerak keterampilan olahraga. B. Pembedaan penglihatan atau visual. Pembedaan visual adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh mata untuk dapat mengerti tentang apa yang dilihat. Kemampuan ini berguna dalam olahraga yang melibatkan objek yang harus dilihat, misalnya olahraga yang menggunakan bola. Dengan menggunakan kemampuan pembedaan visual, pemain bola dapat mengetahui bola yang datang, kemana arah bola, berapa kecepatannya, dan sebagainya. Dengan demikian, memungkinkan bagi pemain untuk mengantisipasi dengan gerakan-gerakan tertentu untuk memainkan bola tersebut. C. Pembedaan pendengaran atau auditori. Pembedaan auditori adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh telinga untuk dapat mengerti tentang apa yang didengar. Kemampuan ini berguna bagi olahraga yang menggunakan isyarat-isyarat suara, misalnya bunyi aba-aba peluit, suara wasit atau juri, atau suara yang timbulkan lawan. Misalnya dalam bermain sepak bola, seorang yang sedang menggiring bola karena mendengar suara langkah di belakang yang mengejarnya, maka ia menjadi waspada, menjaga agar bola tidak direbut lawan yang mengejar. D. Pembedaan peraba atau taktil. Pembedaan taktil adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh indera peraba untuk dapat mengerti bagaimana keadaan sesuatu yang diraba atau menyentuh kulitnya. Kemampuan ini berguna dalam olahraga yang menggunakan objek yang harus dimanipulasi. Misalnya dalam permainan bola voli, seorang pemain harus tahu keras atau lunaknya bola yang dimainkan. Seorang pemain tenis meja, karena merasa pegangannya licin, maka ia berusaha mengeringkan telapak tangannya agar pemukul tidak lepas. E. Kemampuan koordinasi. Kemampuan koordinasi adalah kemampuan memadukan persepsi atau pengertian yang diperoleh dalam menginterpretasi stimulus olahraga. Beberapa kemampuan perseptual ke dalam suatu pola gerak tertentu. Misalnya, seorang pemain sepak bola sedang menggiring bola dan dikejar lawan. Ia mengkoordinasikan persepsinya mengenai rasa gerakan menggiring, penglihatannya terhadap bola, menjaga bola dari lawan yang berada di belakangnya, yang diketahui dari suara orang lain mendekat, dan rasa sentuhan kaki dengan bola. Kesemua persepsi tersebut dipadukan dalam gerakan menggiring bola. 4. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A. Ketahanan atau endurance. B. Kekuatan atau strength. C. Kelentukan atau flexibility. D. Kelincahan atau agility. A. Ketahanan fisik. Ketahanan fisik adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu lama. Kemampuan ini merupakan wujud dari kemampuan organ-organ tubuh memenuhi kebutuhan dan menggunakan oksigen sehingga memungkinkan melakukan aktivitas fisik secara terus-menerus tanpa istirahat, serta kemampuan membuang dan menghambat bertambahnya asam laktat di dalam tubuh. B. Kekuatan fisik. Kekuatan fisik adalah kemampuan menggunakan tegangan otot untuk menahan atau melawan beban. Kekuatan merupakan
jumlah maksimum daya yang dikerahkan sekelompok otot dalam melawan beban atau tahanan. Kemampuan ini diperlukan misalnya pada saat mengangkat barbel atau menarik busur. C. Kelentukan. Kelentukan adalah keluasaan gerak persendian. Keluasaan gerak persendian dipengaruhi oleh bentuk tulang yang membentuk persendian dan elastisitas otot-otot yang menghubungkan persendian. Kelentukan sangat diperlukan pada cabang olahraga yang banyak melibatkan kelentukan seperti senam dan gulat. Corbin dan Nobel 1980 mendefinisikan kelentukan sebagai rentangan gerakan persendian yang ada pada satu atau sekelompok persendian. Kelentukan ini bukan hanya akan memberikan kontribusi terhadap keahlian atau keterampilan cabang olahraga tertentu, melainkan juga dapat mencegah terjadinya cedera. Secara garis besar, kelentukan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelentukan statis dan kelentukan dinamis. Menundukkan kepala, menundukkan badan ke bawah untuk menyentuh ubin termasuk kategori kelentukan statis, sedangkan kelentukan dinamis merupakan kecakapan untuk menggunakan rentangan gerakan sendi dalam penampilan kegiatan fisik sesuai dengan kecepatan yang diperlukan dalam suatu penampilan. 5. Gerak terampil. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Seseorang yang mampu melakukan gerak keterampilan dengan baik dikatakan terampil. Orang yang terampil mampu melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif. Dikatakan efisien adalah apabila pelaksanaan gerakan tidak banyak mengeluarkan tenaga tanpa membuang tenaga yang seharusnya tidak dikeluarkan. Suatu gerakan dikatakan efektif apabila pelaksanaan gerakan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau sesuai dengan tujuannya. Gerakan keterampilan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Keterampilan adaptif sederhana, B. Keterampilan adaptif terpadu, C. Keterampilan adaptif kompleks. Penguasaan setiap macam gerak keterampilan akan dimiliki setiap orang dengan tingkat penguasaan yang berbeda-beda. Tingkat penguasaan gerak keterampilan dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan yang terdiri dari A. Tingkat pemula atau beginner, B. Tingkat media atau intermediate, C. Tingkat lanjut atau advanced, D. Tingkat mahir atau highly skilled. 6. Komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi A. Gerak ekspresif, B. Gerak interpretif, 1. Gerak estetik, 2. Gerak kreatif. Gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan. Misalnya gerak menganggukkan kepala yang menyatakan setuju, gerak melambaikan tangan yang menyatakan perpisahan. Gerak interpretif adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Gerak yang menampilkan keindahan disebut gerak estetik, sedangkan gerak yang menampilkan makna tertentu disebut gerak interpretif. Contoh gerak interpretif adalah gerak tari balet. Gerak tari balet mengandung nilai estetik sekaligus mengandung makna tertentu yang ingin disampaikan melalui penampilan gerakan. Gerakan interpretif merupakan klasifikasi gerak yang paling tinggi tarafnya. Sebagai contoh, penari balet, ia menguasai keterampilan geraknya dulu baru kemudian dapat melakukannya dengan indah dan penuh penjiwaan makna gerakan. Rangkuman. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak dasar fundamental adalah
Gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak, yang terdiri dari 3 kelompok yang meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam, yang meliputi pembedaan rasa gerak, pembedaan penglihatan, pembedaan pendengaran, pembedaan peraba, dan kemampuan koordinasi. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, kelentukan, dan kelincahan. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.